The ECB may consider raising interest rates on Thursday by 50 basis points rather than 25. The move would bring the ECB more in line with the global drive for outsized hikes. Rapat moneter ECB antara 25 atau 50 basis poin. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Pertemuan Bank Sentral Eropa. Rapat ECB akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Hasil rapat diumumkan pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, di mana suku bunga diduga naik sebesar 25 basis poin. Konferensi pers Presiden ECB dilaksanakan pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Eropa terpojok. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde sedang menghadapi 3 tantangan besar pekan ini, ketika dia mencoba mengendalikan ekonomi zona euro, yaitu ancaman inflasi yang sangat tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan turbulensi politik. Terkait masalah fundamental tersebut, mata uang tunggal Eropa, Euro USD, telah tenggelam ke posisi terendah yang terakhir terlihat 2 dekade lalu, yaitu anjlok di bawah level paritasnya. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan pada pertemuan ECB terakhir Juni lalu, bahwa ECB berencana melakukan kebijakan kenaikan suku bunga pertamanya dalam 11 tahun. Dengan peningkatan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin di pertemuan Juli, lalu kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan 50 poin lainnya pada bulan September. We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Looking further ahead, we expect to raise the key ECB interest rates again in September. The calibration of this rate increase will depend on the updated medium-term inflation outlook. If the medium-term inflation outlook persists or deteriorates, a larger increment will be appropriate at our September meeting. Namun, perkembangan terakhir terkait tingginya ancaman inflasi zona euro dan global memicu spekulasi bahwa ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Hal ini relatif wajar jika melihat tren kenaikan suku bunga bank sentral utama yang sangat agresif pada pertemuan terakhir mereka, seperti The Fed dan Bank Sentral Australia yang menaikkan suku bunga 75 basis poin, dan bahkan Bank Sentral Kanada yang menaikkan 100 basis poin. Terkait wacana 50 basis poin ini, Euro USD pun kembali rebound di atas level paritasnya. Ancaman fragmentasi dan krisis hutang. Ada persoalan mendasar lainnya di zona euro, yaitu ancaman fragmentasi dan krisis hutang. Pada tahun 2020, kenaikan imbal hasil obligasi tampaknya tidak mengganggu Christine Lagarde, Presiden ECB yang baru. Kami di sini bukan untuk menutup spread. Ini bukan fungsi dari misi ECB, tegas Lagarde saat itu. We are not here to close spreads. This is not the function or the mission of the ECB. Tetapi waktu telah berubah. Kami tidak akan mentolerir fragmentasi. Itu akan mengganggu transmisi kebijakan moneter. We will not tolerate fragmentation that would impair monetary policy transmission. Jadi apa sebenarnya fragmentasi itu? Bagi Christine Lagarde dan Bank Sentral Eropa, itu berarti jika imbal hasil obligasi untuk beberapa negara kawasan euro, seperti Italia, melonjak tajam, itu perlu dihindari. Ingat krisis utang Eropa, ketika imbal hasil yang melonjak untuk beberapa negara pinggiran, hampir menghancurkan euro. Saat itu, selisih imbal hasil atau yield Italia menembus 7%. Hal itu membuat Presiden ECB saat itu, Mario Draghi, bersumpah untuk meredam kekacauan. Apapun akan dilakukan, katanya. Whatever it takes. Pada ECB meeting Juli ini, suku bunga akan naik untuk pertama kalinya sejak 2011 untuk meredam rekor inflasi. Imbal hasil Italia telah naik baru-baru ini, melewati 4%.
Sebagai tanggapan, ECB sedang membangun kebijakan baru untuk menjaga obligasi tetap sejalan. Bagaimana tepatnya kebijakan tersebut masih menjadi rahasia. Meskipun fragmen telah mengancam, ECB akan memastikan hal tersebut tidak akan menegasikan efek pengetatan, sebuah proses yang disebut sterilisasi. Sterilisasi bisa menjadi instrumen. Posisi ECB adalah bahwa sterilisasi harus menjadi bagian dari instrumen. Tapi tentu saja, itu perlu didiskusikan. Sterilization could be element of that. My personal view is that it should be part of the instrument, but of course it will need to be discussed. Akankah alat krisis baru ECB tersebut berfungsi? Tidak semua orang yakin. Instrumen mungkin disiapkan oleh ECB pada pertemuan tanggal 21 Juli. Akan kita nantikan, bagaimana nasib ancaman krisis imbal hasil untuk pasar obligasi zona euro. Kenaikan suku bunga 25 basis poin atau 50 basis poin. Akhirnya, ada banyak perdebatan mengenai apa yang akan dilakukan ECB. Apakah akan ada kenaikan suku bunga 25 basis poin atau 50 basis poin? Benar saja, pasar akan bereaksi kuat terhadap salah satu dari keduanya dalam jangka pendek. 25 basis poin akan dilihat sebagai kekecewaan, sementara kenaikan 50 basis poin akan dianggap bahwa ECB mulai serius menaikkan suku bunga. Tetapi pada akhirnya, perbedaan suku bunga lah yang penting bagi pasar. Bahkan dengan kenaikan suku bunga 50 basis poin, suku bunga ECB hanya menjadi 0, sedangkan suku bunga The Fed saat ini masih jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap rebound euro USD sepertinya akan memudar. Apalagi, ECB masih terpojok di tempat yang sangat sulit. Menaikkan suku bunga lebih dari yang diharapkan pasar justru akan potensial memicu krisis lainnya, yaitu krisis hutang Eropa. Demikianlah pembahasan Outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.